Halo para pendengar dimanapun kalian berada, balik lagi di channel Gary Christopher. Oke, dengan berat hati gue harus mengulang mengupload video pembahasan light novel Konosuba volume 6 ini karena memang ada beberapa hal yang harus gue perbaiki dalam video pembahasan ini ya. Dan gue harap kalian bisa mengerti tentang hal itu. Oke deh, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai pembahasannya. Cerita dimulai dari Kazuma yang sedang duduk bersila di tengah-tengah karpet mansionnya. Saat itu, ia mengingat kembali tentang petualangan dan aksi heroiknya di desa Iblis Merah. Karena, bagaimanapun juga, berkat aksinya dan partinya yang konyol, desa Iblis Merah dapat kembali damai. Sementara itu, di ruangan yang sama, terdapat Darkness, Megumin, dan Aqua yang sedang asik bermain konsol game yang mereka dapat dari desa Iblis Merah. Setelah Kazuma kembali ke dalam kesadarannya, ia pun berbalik dan mengatakan bahwa ia ingin memiliki adik perempuan. Sontak, perkataan Kazuma tersebut membuat suasana di sana menjadi hening. Namun, sepertinya ketiga temannya itu tidak memperdulikan perkataan Kazuma dan terus saja bermain konsol game. Karena tidak mau diabaikan begitu saja. Kemudian Kazuma merebut konsol game dari tangan mereka, sehingga mengakibatkan pertengkaran terjadi di sana antara Kazuma, Darkness, dan juga Aqua. Di tengah pertengkaran tersebut, secara mengejutkan Megumin tampil sebagai penengah di antara mereka. Sontak, hal itu membuat mereka bertiga terkejut. Karena biasanya yang selalu menerkam Kazuma pertama kali saat terjadi pertengkaran adalah Megumin. Megumin berargumen bahwa Kazuma telah banyak berkontribusi dalam petualangan yang mereka jalani. Jadi, ia pantas untuk didengarkan. Megumin juga berkata bahwa jika Kazuma ingin mempunyai adik, maka ia harus mendiskusikannya bersama kedua orang tuanya. Mendengar pernyataan tersebut, Kazuma berkata bahwa ia telah memberitahu kedua orang tuanya berkali-kali kalau ia menginginkan seorang adik perempuan. Tetapi, ia malah dihajar karena perkataannya tersebut. Pasalnya, Kazuma mengatakan bahwa ia menginginkan adik perempuan yang tidak memiliki hubungan darah dengan dia. Jadi, dia menyarankan kedua orang tuanya untuk bercerai dan menikah lagi dengan seorang yang memiliki putri. Kazuma juga berkata bahwa selama ini ia telah menjumpai berbagai macam kecantikan seperti Erisama. Namun, ia sangat kecewa karena kecantikan tersebut tidak ada dalam partinya. Ya, kalian tahu sendiri kan bahwa di animenya Kazuma itu mengatakan kalau dia sangat menyesal punya party seperti ini dan dia mengharapkan kalau dia memiliki anggota party yang lebih normal. Kazuma malah mengejek ketiga teman partinya tersebut dengan menyebut kecantikan yang dimiliki Aqua adalah tipe hewan peliharaan. Kecantikan yang dimiliki Megumin adalah tipe loli. Dan kecantikan yang dimiliki oleh Darkness adalah tipe cabul. Jadi, ia perlu adik perempuan untuk mengobati rasa kecewaannya itu. Dan ia berharap bahwa tuan putri pertama dari ibu kota yang bernama Iris dapat menjadi adik perempuannya. Nah, aku ceritain dulu nih, kenapa Kazuma bisa ngomong kayak gitu. Jadi, sewaktu kembali dari desa Iblis Merah, Kazuma mendapat surat dari Tuan Putri yang bernama Iris. Dan di dalam suratnya itu, Tuan Putri berkata bahwa ia berharap bisa bertemu dan mengajak Kazuma makan bersama. Karena Kazuma telah banyak berkontribusi dalam menyelamatkan negara dan membunuh beberapa jenderal Raja Iblis. Namun, saat Kazuma ingin menerima undangan tersebut, tiba-tiba Darkness mengatakan lebih baik Kazuma tidak menerima undangannya. Karena jika salah ucapan sedikit saja kepada Tuan Putri, maka Kazuma akan terpenggal kepalanya. Tetapi di sini, Kazuma tidak memperdulikan peringatan Darkness dan malah mengejeknya. Juga menyuruhnya untuk memakai seragam maid sebagai syarat agar Kazuma tidak memenuhi undangan Tuan Putri tersebut. Tetapi, Kazuma tetaplah Kazuma. Jadi, walaupun Darkness sudah memakai seragam maid, Kazuma tetap bertekad untuk bertemu Iris. Tibalah hari undangan tersebut, dan panel cerita berubah ke mansion kediaman keluarga Dustiness. Itu adalah mansion yang terbesar di kota Axel. Dan ternyata, Tuan Putri Iris sudah pindah ke sana sejak 1 hari yang lalu. Kazuma, Aqua, dan Megumin pun sudah sampai di mansion tersebut. Dan tepat pada pintu gerbangnya, mereka disambut oleh Dustiness von Lalatina, selaku nyonya dari mansion tersebut. Aku mau kasih tahu di sini bagi yang belum pernah nonton anime Konosuba, kalau Dustiness von Lalatina adalah nama sebenarnya dari Darkness.
Nah, saat itu, Darkness terlihat seperti wanita bangsawan sungguhan, dengan gaun putihnya yang anggun, juga sambutannya terhadap Kazuma dan teman-teman lainnya. Bahkan di sini, Darkness mampu membuat Kazuma tersipu dan gugup karena penampilannya. Setelah dipersilakan masuk oleh Darkness, mereka bertiga langsung dihadapkan dengan sebuah ruangan makan yang begitu besar dan megah. Di sana juga sudah terdapat Tuan Putri Aeris dan kedua pengawalnya, yaitu Rain dan Claire. Saat itu, mereka langsung memperkenalkan diri kepada Tuan Putri Aeris, dan perkenalan diawali oleh Aqua. Namun di sini, perkenalan yang dilakukan oleh Aqua dianggap sangat tidak sopan, lalu dihentikan oleh Darkness. Ya, kalian tahu sendirilah, Aqua cara bicaranya kayak gimana, dan pasti kalau dia bertemu dengan orang baru, dia akan menunjukkan trik pestanya gitu, dan itu dianggap tidak sopan oleh Darkness. Lalu, terjadi sedikit keributan di sana. Aku yang sangat tidak terima perkenalannya dihentikan oleh Darkness, ingin memukul Darkness. Di tengah keributan tersebut, Megumin mengambil kesempatan itu untuk memperkenalkan dirinya kepada Tuan Putri Aeris. Dengan ciri khas perkenalan ala klan Iblis Merah. Ya, kalian tahu sendirilah, klan Iblis Merah itu perkenalannya kayak gimana, udah diperlihatkan di movie-nya itu. Dan di sini lagi-lagi Darkness menghentikannya. Namun di sini, Aeris tidak terlalu mempedulikannya, dan langsung mengatakan bahwa Kazuma dan teman-temannya harus cepat menceritakan sebuah kisah petualangannya selama ini. Diceritakan di sini, Aeris ternyata sudah mengetahui sedikit tentang Kazuma dari Mitsurugi, karena memang Mitsurugi sangat terkenal di kalangan kerajaan. Dan sepertinya Mitsurugi juga menceritakan bahwa Kazuma telah mengalahkannya dalam sebuah duel. Akhirnya, Kazuma pun menceritakan kisah petualangannya di desa klan Iblis Merah, bahwa ia dan partinya telah mengalahkan Sylvia dengan cara yang konyol. Dan Aeris pun menganggap petualangan Kazuma itu sangatlah aneh. Namun, ia sangat tertarik dengan itu. Di tengah-tengah perbincangan, Aeris bertanya tiba-tiba kepada Kazuma mengenai pekerjaannya sebelum ia menjadi seorang petualang. Kazuma pun menjawabnya bahwa sebelumnya ia datang ke negeri ini, pekerjaannya adalah melindungi rumah keluarganya. Kazuma juga mengatakan bahwa ia melatih kemampuannya setiap hari melindungi rumahnya dari krisis dan bencana. Menurutnya, itu adalah pekerjaan yang sangat tidak bermutu, dan tidak ada siapapun yang menghargai pekerjaan itu. Ya, kalian tahulah, di sini Kazuma cuma ngeles aja. Karena memang sebenarnya dia itu tidak punya pekerjaan, bahkan tidak sekolah gitu, di dunia asalnya Jepang. Bahkan, Aqua yang mendengar perkataan Kazuma tersebut sempat tertawa kecil di belakang Kazuma gitu. Saat itu, Aeris juga tidak percaya dengan kata-kata Kazuma, karena memang tidak mungkin ada seorang yang seperti itu dapat mengalahkan Jenderal Iblis. Dan Aeris juga sempat mengatakan bahwa Kazuma adalah seorang pembohong, juga mengusirnya. Namun, seketika itu juga Darkness mendekat kepada Aeris, lalu menamparnya dengan keras. Di sini Darkness tidak terima dengan kata-kata Aeris yang mengatakan bahwa Kazuma adalah seorang pembohong, dan terjadi sedikit keributan besar di sana. Melihat tuannya ditampar oleh Darkness, saat itu pengawal Aeris yang bernama Claire lalu menghunuskan pedangnya ke arah Darkness dan membuat suasana di sana makin kacau. Tanpa pikir panjang, Kazuma pun tiba-tiba mengeluarkan skill stealnya dan merebut Pansu dari Claire. Kazuma juga berkata, dengan cara inilah dia menang dari Mitsurugi. Seketika, situasi di sana menjadi hening, dan dengan perasaan yang malu bercampur dengan dendam, lalu Claire meminta agar Pansunya dikembalikan. Setelah itu, Aeris pun mendekati Kazuma dan berkata bahwa ia telah mengakui kehebatan Kazuma dan akan tetap mencatat prestasi Kazuma dalam buku sejarah kerajaan. Akhirnya, situasi di sana menjadi kembali kondusif. Setelah mengatakan hal tersebut, Aeris dan kedua pengawalnya, yaitu Rain dan Claire, pamit untuk kembali ke kastil. Namun, sebelum Aeris kembali ke kastilnya dengan menggunakan sihir teleport, tanpa sengaja, Aeris memegang tangan Kazuma, sehingga Kazuma ikut terbawa oleh mereka ke kastil yang berada di ibu kota. Di sini sebenarnya Aeris ternyata sengaja memegang tangan Kazuma karena ia sangat ingin kembali mendengar cerita-cerita Kazuma. Karena menurut Aeris juga, kisah Kazuma itu aneh, tetapi menarik baginya. Saat di kastil, Kazuma diberlakukan sebagai tamu yang sangat penting. Bahkan Aeris juga membawa Kazuma ke kamarnya agar Kazuma kembali menceritakan tentang kisah petualangannya. Saat itu, hari sudah larut malam,
dan kisah petualangan yang Kazuma ceritakan sudah pada tingkat klimaks. Namun, sepertinya Iris masih sangat antusias mendengarkan kisah yang diceritakan oleh Kazuma. Walaupun sudah kehabisan bahan, namun Kazuma tidak habis akal. Lalu Kazuma menceritakan sebuah kehidupannya ketika masih di Jepang. Setelah menceritakan semua hal tentang dirinya, tiba-tiba Iris berkata bahwa Kazuma seperti kakaknya saat dahulu. Namun, kita tahu bahwa setiap bangsawan akan bersikap asing kepada saudaranya sendiri ketika mereka sudah beranjak dewasa. Bahkan di sini Iris sudah memanggil Kazuma dengan sebutan Oni-chan pada malam itu. Ya, bisa dibilang ini adalah sebutan yang spesial dan juga sebutan yang ditunggu-tunggu oleh Kazuma. Kita tahu sendiri kan di awal-awal tadi bahwa Kazuma ingin memiliki adik perempuan. Dan di sini akhirnya keinginan Kazuma dapat tercapai. Memang hoki banget sih Kazuma ini. Status luck Kazuma itu memang sangatlah tinggi. Benerlah sangat tinggi karena dia bisa mendapatkan adik perempuan seorang tuan putri lagi. Ya pokoknya di sini Kazuma hoki banget lah. Setelah melewati malam yang indah itu, keseharian Kazuma di kastil hanyalah bermain dengan Iris. Dan permainan yang sering mereka lakukan adalah permainan catur. Namun, di tengah-tengah aktivitas yang sering mereka lakukan, Kazuma juga sering menceritakan kesehariannya saat berada di Axel. Bahkan, ia bercerita bahwa ia berteman dengan seorang Lich dan juga Jenderal Iblis. Di sini yang dimaksud Kazuma adalah Whis dan Vanir. Namun, tak terasa seminggu sudah berlalu, Kazuma tinggal di dalam kastil itu. Kazuma juga sudah terbiasa dengan kehidupan keluarga kerajaan di sana, di mana dia sering diperlakukan seperti bangsawan, dan juga sering bermalas-malasan di kamarnya. Saat ini, Kazuma sedang berada di zona nyamannya. Nah, ketika ia lapar, dia tinggal menjentikan jarinya, lalu akan ada seorang pelayan yang akan membawakan makanan kepadanya. Kehidupan seperti inilah yang didambakan oleh Kazuma. Suatu pagi, ketika Kazuma akan memanggil pelayan pribadinya untuk menggantikan spray di kasur yang ia tiduri, tak disangka-sangka yang datang ke kamarnya adalah Darkness, Megumin, dan juga Aqua yang ingin menjemput dia pulang. Tentu saja, Kazuma menolak permintaan mereka, dan sempat terjadi keributan besar di sana. Kazuma beralasan bahwa ia tidak mau pulang karena ia telah menemukan pekerjaan tepat di sini, yaitu sebagai teman bermain Iris. Di sini, Darkness langsung membantah argumen Kazuma tersebut dengan mengatakan bahwa sejak Kazuma tinggal di kastil ini, Kazuma hanya memberi dampak buruk bagi Iris. Hal ini dikarenakan karena sikap Tuan Putri Iris saat berada dengan Kazuma sangat berbeda dengan sebelum ia mengenal Kazuma. Darkness juga berkata bahwa Tuan Putri saat ini telah menjadi liar dan sering membolos pelajaran tentang kerajaan karena ingin bermain dengan Kazuma. Di tengah pertengkaran tersebut, Iris pun akhirnya datang untuk menghentikan perdebatan mereka. Iris juga berkata bahwa ia tak ingin Kazuma pergi. Namun, karena Darkness meyakinkan bahwa Kazuma itu sangat penting bagi kota Axel, ketika itu pula, hati Iris pun luluh dan mengizinkan Kazuma untuk kembali ke kota Axel. Namun, dengan satu syarat, yaitu ia akan membuat pesta perpisahan untuk Kazuma. Darkness pun setuju dengan syarat itu, asalkan ia dapat membawa Kazuma kembali ke kota Axel. Dan dibalas saat pesta tersebut. Pesta tersebut dihadiri oleh banyak sekali bangsawan dari berbagai kota. Saat di pesta, Darkness langsung saja diserbu oleh banyak sekali bangsawan, sedangkan Aqua dan Megumin hanya memanfaatkan pesta itu dengan memakan semua makanan yang tersedia di sana. Suasana di pesta tersebut sangatlah hangat dan meriah. Namun, hanya Iris yang tampak sedih saat di pesta tersebut. Karena jika tidak ada Kazuma, maka ia akan kehilangan teman bermain satu-satunya dan akan kembali ke kehidupan yang sepi tanpa adanya Kazuma. Nah, di sini Iris pun mendekati Kazuma dan mengatakan bahwa ia sangat iri dengan Lalatina karena Lalatina dapat dengan bebas berpetualang dan bebas bersenang-senang setiap harinya. Nah, di sini Iris memanggil Darkness dengan sebutan Lalatina ya. Mendengar hal itu, Kazuma merasa iba kepada Iris, dan juga Kazuma memikirkan cara untuk tetap tinggal di kastil tersebut bersama Iris. Kazuma pun berpikir keras untuk menemukan cara tersebut, dan membuat suasana di sana sedikit hening di antara keduanya. Tetapi,
Di tengah-tengah keheningan tersebut, Iris pun mulai berkata bahwa ia ingin menjadi seorang petualang seperti Lalatina. Karena semua generasi kerajaan memiliki bakat sihir yang hebat. Jadi, dia mungkin bisa menjadi seorang penyihir ataupun pendeta, atau mungkin juga seorang pencuri, seperti pencuri yang baik yang dibicarakan akhir-akhir ini. Namun jika menjadi seorang pencuri, maka ia pasti akan dimarahi oleh Claire. Seketika itu juga, Kazuma pun terkejut dan menanyakan tentang pencuri baik tersebut. Iris pun menjelaskan bahwa terdapat seorang pencuri yang mengincar rumah bangsawan-bangsawan korup dan ia akan mendonasikan hasil curiannya tersebut kepada gereja Iris untuk membiayai panti asuhan yang berada di dalam naungan gereja tersebut. Oleh karena itu, ia disebut seorang pencuri yang baik. Mendengar hal akan itu, Kazuma pun memiliki ide bahwa ia akan menangkap pencuri baik tersebut agar ia tetap tinggal di kastil. Lalu hal itu pun segera diberitakannya kepada Darkness dan Claire. Namun pada awalnya, Darkness menolak ide tersebut karena Darkness sudah menyadari bahwa Kazuma pasti memiliki maksud tertentu untuk melakukannya. Dan hal itu tergambar jelas di wajah Kazuma yang terlihat mencurigakan. Namun, para bangsawan di pesta tersebut mendengar tentang ide Kazuma dan mendukungnya. Akhirnya, atas desakan para bangsawan, Darkness pun menyetujui rencana Kazuma untuk menangkap pencuri baik yang menggemarkan ibu kota kala itu. Di sini, Claire juga menyetujui rencana Kazuma, dan ia menyarankan Kazuma untuk tinggal di rumah bangsawan yang dicurigainya sebagai korban yang akan dicuri hartanya oleh pencuri baik. Dan jika Kazuma berhasil untuk menangkap pencuri baik, maka Claire akan mempertimbangkan kembali Kazuma untuk tinggal di kastil. Mendengar hal itu, Kazuma pun menjadi sangat bersemangat dan ia berkata akan berusaha sebaik-baiknya. Keesokan harinya, Kazuma dan partinya pergi menuju mansion Aldert yang dicurigai sebagai calon korban dari pencuri baik. Setelah sampai di sana, mereka langsung disambut oleh Aldert. Namun sepertinya Aldert tidak terlalu senang dengan kedatangan mereka. Karena bisa dibilang Aldert akan dikenal sebagai bangsawan yang korup karena menjadi incaran dari pencuri baik. Saat itu, Aldert sempat berkomentar macam-macam tentang Kazuma, Aqua, dan Darkness. Namun, hanya penampilan Megumin lah yang tidak berani ia komentari. Hal ini dikarenakan karena Megumin dikenal sebagai penyihir aneh yang dapat meledakkan segala hal yang membuat ia tersinggung. Setelah sedikit perbincangan tersebut, mereka dipersilakan masuk oleh Aldert ke dalam mansionnya, dan mereka berdiskusi tentang strategi untuk menangkap pencuri baik di suatu ruangan yang sudah disiapkan. Menurut informasi yang didapat, pencuri tersebut bekerja sendiri, dan biasanya dia beraksi saat tengah malam menjelang fajar. Jadi, setelah menyelesaikan diskusi, mereka akhirnya memutuskan untuk menunggu saat fajar tiba. Namun, ketika fajar tiba, nampaknya pencuri tersebut tidak berkunjung ke mansion Aldert. Bahkan, sudah seminggu sejak mereka tinggal di sana, tetapi tidak ada tanda-tanda dari pencuri baik tersebut. Karena tidak ada tanda-tanda dari pencuri tersebut, Aqua, Megumin, dan juga Kazuma menjadi seorang pemalas. Selama di sana, kegiatan rutin yang dikerjakan oleh Aqua hanyalah menghabiskan koleksi wine dari Aldert. Sedangkan Megumin kerjanya hanya makan dan melatih skill explosionnya setiap hari. Sedangkan Kazuma kerjanya hanya tidur seharian. Hal yang dilakukan oleh teman-temannya sangat membuat Darkness sangat malu dan memutuskan untuk pergi dari mansion Aldert secepat mungkin. Sehari sebelum Kazuma dan teman-teman partinya memutuskan untuk pergi dari mansion Aldert, saat tengah malam, Kazuma terbangun dari tidurnya. Hal ini diakibatkan karena Kazuma sudah terlalu banyak tidur saat siang hari. Untuk mengusir kebosanannya, Kazuma pergi keluar dari kamarnya dan berjalan menyusuri koridor gelap dalam mansion tersebut. Ketika sedang melewati dapur, tiba-tiba Kazuma melihat seorang yang sangat mencurigakan. Orang itu mengenakan kain hitam untuk menutupi sebagian dari wajahnya. Dan Kazuma pun berasumsi bahwa itu adalah pencuri baik. Lalu, dengan sigap, Kazuma pun menangkapnya. Dan setelah menangkapnya,
Ia terkejut. Akhirnya ia mengetahui bahwa sang pencuri baik itu adalah Chris. Suasana canggung sangat terasa pada saat itu. Kazuma yang tidak percaya bahwa pencuri baik adalah Chris terus menatapnya dengan tatapan yang curiga dan juga tatapan yang mesum. Namun di sini, dengan cepat Chris pun menjelaskan mengapa ia melakukan hal tersebut. Akhirnya, Kazuma pun membiarkan Chris pergi. Mereka juga membuat konspirasi bahwa Kazuma kalah melawan pencuri itu dan diikat dengan sihir Bind. Setelah Chris pergi melalui jendela, akhirnya Darkness, Megumin, dan Aqua pun datang untuk menemui Kazuma. Kazuma pun menceritakan konspirasi yang ia buat bersama Chris. Dan setelah membeli argumen yang tepat, akhirnya mereka bertiga pun percaya kepada Kazuma. Tetapi yang menjadi masalah saat itu adalah sihir Bind yang mengikat Kazuma tidak dapat dilepaskan dengan tangan kosong. Akhirnya, Kazuma pun meminta Aqua untuk membebaskan dirinya. Namun, pada saat Aqua membebaskan Kazuma, Aqua juga memberitahu bahwa ia meminta maaf kepada Kazuma. Karena saat ini kamarnya sudah berantakan. Aqua berkata bahwa ia menggunakan kamar Kazuma sebagai tempat pesta minum-minum. Aqua mengatakan hal itu dengan wajah polosnya. Dan cerita pun kembali berlanjut. Oke deh, mungkin segitu dulu pembahasan kali ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa like, komen, dan juga subscribe ya. Dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah mendengarkan sampai titik ini, dan sampai jumpa. Bye.